kita jalani, kita hanya itikad berbuat baik, membantu orang, rutinitas saya untuk membantu orang setiap harinya. Nah, waktu itu sempat ada permintaan, kan waktu itu viral ya, mengenai Mas Agus ini di Instagram. Nah, terus asisten saya nanya, ini mau bantu up gak? Ternyata keluarganya ngechat pokoknya minta tolong ya, Fit ya, di admin ya? Di admin, ada bukti chatnya. Dia minta tolong untuk dibantu di media karena kan pelakunya katanya 2 awalnya nih ya, pelakunya 2, 1 belum tertangkap katanya gitu. Nah ya sudah, akhirnya kita datang ke sana, kita melihat kondisinya. Terus saya kan ya namanya manusiawi ya, kita ngelihat kondisi kayak gitu kasihan banget gitu, nggak ada pikiran gimana. Terus pihak dari keluarga juga meminta dan mengechat kita untuk meminta di open donasikan, meminta yayasan kita untuk dibantu open donasi. Nah ya sudah, akhirnya kita melakukan open donasi tuh. Wah, saya up di Instagram sampai saya kena pelanggaran 2 kali, Instagram saya sampai hilang karena kan itu nggak saya blur kan, nggak saya lukanya itu nggak kita tutupi, kita apa adanya supaya transparan aja, ini keadaannya seperti ini dan ini benar-benar urgent gitu. Nah 2 hari karena saya mikirnya mereka nggak ada biaya, jadi saya mikir secepatnya ingin menyerahkan donasi tersebut. Makanya pada saat hari ketiga pagi-pagi kita serahkan donasinya. Qadarullah terkumpullah totalnya kurang lebih 35 juta. Terus kita mikir, wah ini 35 juta belum membantu kondisi Mas Agus. Karena pada saat di video 1, 2, 3 itu pun Mas Agus menceritakan bahwa dia ingin segera ditangani operasinya sebelum terlambat. Karena kalau di podcastnya Bang Densu dia bilangnya dari awal udah dijelaskan dua-duanya nggak bisa ngelihat loh. Kok berbeda waktu di video saya pertama, 1 mata masih bisa diselamatkan. Mungkin boleh dikonfirm kembali untuk menonton. Ini sih yang karena saya yang mewawancarai, jadi saya ingat orang satunya Bang Denny Sumargo. Akhirnya saya minta tolong lah, Bang tolong nih gitu. Saya nggak pernah lo mohon-mohon kayak gitu ya. Nggak pernah ngerepotin lah, walaupun mau kenal sama artis sama siapa gitu, saya nggak pernah. Nah, kali ini nggak tahu hati saya tergerak gitu, saya minta tolong bang ini dibantu, ada cerita gini. Nah akhirnya bikin janji. Emang saya jujur nggak mau datang. Kenapa? Saya nggak mau nanti dibilang pansos gitu, nanti saya dibilang pengen kelihatan banget ngebantunya, kan nggak mau ya kita ya. Ya udah akhirnya kita nggak datang lah gitu. Bang Densu sempat ngechat tuh japri saya, Nov ini mau di open donasiin atas nama siapa? Ah sama aja bang gitu, udah rekening Mas Agus pun gak masalah. Kan dengan itikat saya, yang penting nanti transparansi, kita monitoring gitu, kita cek. Lah kalau emang saya ada kepentingan ya, misalnya saya mau ngapa-ngapain, mau ambil keuntungan, jangan yayasan aja udah sikat gitu kan. Saya gak gitu, udah atas nama Mas Agus aja gak ada masalah. Kan di YouTube saya juga kita cantumkan ke Mas Agus karena emang tidak ada ditutup-tutupi gitu, kita emang niat nolong kan. Kalau orang mau nggak percaya sama yayasan kan suka ada tuh yang nggak percaya sama yayasan, langsung ke personal gitu. Nah singkat cerita, pada saat saya ketemu pertama, kedua penyerahan donasi, ketiga saya pulang dari luar, itu saya diinfo katanya Mas Agus depresi, dan kebetulan ada pihak dari Kemensos mau ketemu sama saya, namanya Bu Aini. Nah sudah pas ketiga itu kondisinya emang dia kan sudah kayak depresi gitu ya, maksudnya udah emosinya nggak kekontrol dan lain-lain. Nah udah kita ngobrol tuh Pak, panjang lebar. Di situ pun tidak ada menceritakan tentang donasi tersebut gitu. Jadi yang diceritakan boleh dicek lagi kembali videonya terkait BPJS yang prosesnya lama katanya ya. Ini kan menurut informasi dari mereka, bukan saya. Itu untuk bapak orang tuanya untuk dari Aceh datang ke Jakarta, chatnya minta tolong itu. Nah terus pas saya datang untuk biaya operasi karena BPJS lama katanya ya, ini kan kata mereka loh, bukan kata saya gitu. Jadi ya udah kan kita minta tolong kan, nama netizen tolong ya, saya mohon bantu di share videonya, saya minta tolong dengan sangat bantu Mas Agus membutuhkan pengobatan untuk segera operasi. Ya. Oke, gitu. Bang Ente, supaya bagus ceritanya saya kasih pertanyaan awal dan langsung cerita dulu semuanya Bang Ente, baru kita ini. Mbak Teh Novi. Sekarang pertanyaan saya nanti saya lanjutkan ceritanya supaya komplit nih.
apakah teknologi ada misalnya keberatan kalau itu digunakan untuk biaya orang tua keluarganya ke Jakarta? Karena kan pemahaman Enggak saya lah, sebagai juga penyumbang enggak sekaligus lah, ini. ya enggak lah tuh. Itu kan keluarga Mas Agus ya, itu menjadi hak Mas Agus. Kalau untuk transportasi, itu kan dibutuhkan dalam kehidupan Mas Agus. Beda ya, kebutuhan atau kepentingan seseorang itu jelas berbeda. Kebutuhan dia misalnya butuh mobil nanti ya. Ini setelah pengobatan nih, dia masih punya duit lebih nih. Dia misalnya mau butuh mobil, capek bolak-balik naik Grab, emang kasihan kan nunggu dulu gitu ya. Ya itu kebutuhan dia kan yang penting ya, dia beli yang bekas masih nggak masalah, sisanya masih banyak nih, ya udah belilah kontrakan, dia bisa tinggal di situ juga sambil ngawasin kontrakannya, istrinya bisa sambil jagain, kan gitu ya kita mikir mah ya kalau sebagai ketua yayasan. Kalau kita tahu nih apa namanya isi pelurunya apa gitu, kalau kita dibilang isi pelurunya tempe sama ikan asin, nah kan kita juga bingung ya mau gerak. Itu loh, kalau emang misalnya saya orang kaya bener-bener udah unlimited lah uang saya bantu. Kalau saya hanya bantu Mas Agus, saya bisa, tapi gimana untuk kebutuhan anak-anak saya? Anak saya 7 loh, anak asuh saya. ODGJ setiap hari saya rawat, rumah sakit jiwa saya bayarin, gak ada bantuan seperak pun. Kita masih fight di sini ngebantu orang. Tapi bukan berarti saya di sini berjuang buat orang, tapi saya mendapatkan perlakuan yang gak adil gitu. Ya nggak apa-apa sih, saya ikhlas. Tapi jujur saya juga manusiawi. Kadang saya ngerasa lelah, saya kadang ngerasa capek, manusiawi semuanya. Itu, tapi ini adalah keputusan saya. Saya mau bantu orang, ya ini resikonya gitu. Tapi saya kalau misalnya ditanya nih apa rasa saya terhadap Mas Agus, saya sama sekali tidak benci beliau. Saya tidak marah dengan beliau. Saya ikhlas diperlakukan seperti ini. Saya ikhlas. Tapi saya cuma nggak mau nanti orang di luar sana yang mau berbuat baik itu takut gitu loh, takut ternyata berbuat baik itu nggak mudah. Dan saya maka di sini masih bertahan, saya masih pura-pura kuat untuk membantu orang. Saya hanya mau buktikan bahwa saya percaya Allah itu ada untuk orang yang benar. Makanya saya sangat tidak takut untuk diaudit. Silahkan audit yayasan saya, dengan senang hati saya buka semuanya gitu. Semangat, Ini Pak Novi. terpakai ya, itu kan ada di video, itu nggak bisa dihilangkan jejak digital. Mereka hanya bilang uangnya masih ada kok, uangnya masih ada kok, kan mereka bicaranya seperti itu sampai saya pulang. Dan saya baru tahu dari tim saya yang terlambat datangnya bahwa dia namanya Mas Gary, salah satu anaknya si W itu menghubungi Mas Gary dan menjelaskan bahwa uangnya itu terpakai sejumlah sekian-sekian gitu. Terus dia meminta maaf. Intinya kan kayak gitu kan. Kalau saya ya, misalnya saya punya cicilan rumah atau saya punya hutang, kan pelunasan untuk ke orang tersebut ya. Misalnya ke saya, masa diam-diam dikasih surprise, itu nggak mungkin ya. Pasti kan tahu. Gitu kan pasti dikonfirmasi oleh bank. Benar nggak akan ada pelunasan gitu. Jadi kalau dibilang nggak tahu ya aku juga bingung gitu. Tapi aku menghargai pada saat di podcast Bang Densu, beliau tuh orang yang sangat baik. Jadi pada saat saya ngomongin apa, saya diselak terus ngomongnya nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Tenovi, izin Tenovi, ada salah satu pertanyaan yang mungkin pertanyaan netizen. Kalau dalam klarifikasi si A katanya, kalau seandainya dikasih sama Tenovi uang 1 miliar itu, saya akan kasih cash ke kamu uang 1 miliar itu katanya kan? Apakah benar itu teh? Maksudnya? Dia pernah klarifikasi kayaknya saya lihat lewat di VT-nya berandanya gitu kan. Tadi katanya gini, kalau seandainya di podcastnya Bang Densu yang kedua ya, yang sama Tenovi itu klarifikasi itu kan, katanya gini, dia kan video call sama si F itu, katanya gitu, yang diajar si N aja, jangan si D katanya kan, katanya ya, orang si D, baik, D itu orang baik itu yang jahat si N katanya kan, soalnya si N aja, si D aja pernah ngomong sama saya dalam podcast itu, saya akan ganti uang 1 miliar itu kalau seandainya uang kamu nggak balik katanya. Apa itu benar itu teh? Gini, bukan. Jadi gini maksudnya Bang Densu, kalau misalnya saya ini pakai duitnya, saya bermasalah dari yayasan itu, Bang Densu yang secara pribadi akan mengganti, karena Bang Densu tahu saya nggak akan melakukan hal itu, gitu, paham nggak maksudnya? Jadi
uang kan diamankan di yayasan, itu kan permintaan dari Bang Denny Sumargo dan kesepakatan ya, dinas sosial juga bilang seperti itu. Nah, Oke. kan kita hanya mengamankan, ingat ya, kita mengamankan bukan make, itu bukan hak saya, itu bukan Ya, paham bukan itu. Oke. iya, Ya. gitu. Jadi Paham gimana? soalnya gini teh, soalnya nanti kalau uangnya di sama dia semua uangnya itu aja udah hilang sekitar 500 juta. Oh, duit 1 M banyak ya gitu, tapi saya nggak tahu, saya nggak paham nggak, maksudnya mereka ya udah setelah dapat uang ya udah dia kayak mau jalan sendiri lah kan. Kita yang ini ya, kita cuman, saya ya sekali lagi kepentingan di video aja saya jelasin, loh kok nggak bilang dapat 1,5 M, ayo kita ke Singapura, mbak punya paspor nggak gitu, ayo kita urus, ayo kita ke Mount Elizabeth, kita mau ke rumah sakit mana gitu. Tapi kan tetap harus rujukan dari Indonesia kan, dan saya tahu regulasinya gitu. Rujukan dari Indonesia kan, dan saya tahu regulasi gitu. Jadi maksudnya ya kita bisa nanti minta bantuan salah satu dokter mata di Indonesia untuk dioper ke Singapura gitu. Intinya Bang Mimbar, gimana Kak Novi mau memberikan saran kalau pihak mereka aja tidak mengkonfirmasi ke Mbak Novi gitu mungkin. Iya, dan Oke. mohon maaf juga, mungkin aku di sini minta maaf ya sama semuanya, sama keluarga Mas Agus gitu. Tapi di sini bukan berarti aku takut atas laporan, silakan laporin, nggak apa-apa kok gitu. Saya nggak takut sama sekali. Tenopi gitu. Saya nggak terima. salah, kita tetap berada di pihak Tenopi. Tenopi tetap semangat, Tenopi orang baik, udah banyak nolong orang, semangat teh. Oke. Oke. Iya, Gini tapi teman-teman aku di atas. boleh jelasin sebentar ya. Silakan, Aku boleh silakan. jelasin sedikit Silakan. aja. Semua, Oke. semuanya. Saya pengen semua dijelasin, Teh. Makanya Iya. yang lain dulu selesai itu baru kita Iya. terjadi dialog. Silakan. Oke, jadi aku juga di sini, aku pribadi atas nama ketua yayasan saya minta maaf kalau mungkin pada saat saya speak up saya juga nggak nyangka itu viral ya, karena kan saya hanya ingin menyampaikan, kan saya open donasi kan di Instagram saya, di media sosial saya gitu. Ya wajar kalau saya mempertanyakan karena saya tidak punya komunikasi yang baik sama mereka gitu. Kalau saya komunikasi sama inisial W dan F itu ditutup-tutupi. Jadi saya komunikasi gimana, sedangkan Mas Agus dan istrinya tidak ada komunikasi sama saya. Itu kan jelas ya, ada runut ceritanya tuh di video. Maka itu tidak bisa dihilangkan gitu. Nah, makanya saya speak up, tapi saya juga nggak ada niat buruk. Saya hanya mau menjelaskan kepada donatur, karena ini adalah kredibilitas saya sebagai ketua yayasan, amanah kalian semua. Pertanggungjawaban saya dunia, bukan cuma dunia, tapi adalah akhirat kelak. Saya akan dipertanyakan soal donasi itu. Gitu. Jadi, saya di sini minta maaf kalau mungkin ada yang merasa tersudut atau mungkin penyampaian saya ada yang nggak diterima oleh kalian gitu. Tapi demi Allah niat saya hanya ingin menyampaikan yang sesungguhnya, transparansi, bukan untuk mempermalukan orang. Dan yang saya ceritakan, makanya saya tegaskan di videonya Bang Denny Sumargo, saya bicara tidak hoax. Saya berdasarkan dengan bukti yang ada. Makanya ini saya sebandul-bandul. Saya lagi lagi saya print, saya mulai dari mereka minta tolong open donasi, mulai dari mutasi rekening yayasan kami, rekening rekening pribadi saya, rekening admin saya, semua kita print ya. Itu bentuk saya mau transparan ya, namanya hidup kita harus transparan. Kalau emang kita nggak salah, kalau saya pribadi saya nggak salah, saya akan berani maju gitu. Terus yang kedua, yang di YouTube gitu, karena saya kan juga alhamdulillah sekarang lagi sekolah hukum ya, masih belajar sih saya gitu. Makanya SOP yang saya jalani ini, saya nggak mungkin main-main asal selenong boy aja gitu. Tapi di sini intinya saya menjalankan SOP dengan yang biasa saya lakukan, dan mungkin ada yang menganggap saya berlebihan atau seperti apa, itu semua persepsi masing-masing. Tapi di sini saya tidak bermaksud untuk mempermalukan seseorang, tidak bermaksud untuk menyudutkan seseorang. Saya minta maaf. Saya hanya ingin berkata jujur yang sebenarnya, dan saya bisa pertanggungjawabkan yang saya bicara. Mulai dari mutasi yang ditransfer oleh ke istrinya, terus ada beberapa inisial gitu, terus masih banyak. Jadi ada malah sesuatu yang saya nggak bisa ungkapin sekarang. Mungkin nanti di kepolisian saya akan menjelaskan donasi yang 98 juta itu seperti apa gitu. Dan langkah saya ke depannya, mungkin saya nggak bisa bicara banyak saat ini, tapi awalnya saya minta maaf, saya nggak ada berniat untuk melaporkan Mas Agus atas penggelapan misalnya, atau penipuan gitu, atau apa, itu saya nggak ada niat, karena saya tidak mau menyakiti orang yang sedang sakit, karena itu adalah zolim gitu ya.
Tapi ternyata saya malah dilaporkan gitu, nggak apa-apa. Tapi saya pun mungkin akan memiliki langkah yang menurut saya insya Allah sih baik gitu. Jadi ya nanti kita lihat nanti ke depannya seperti apa sih. Selebihnya saya minta maaf. Saya manusia biasa, saya pasti akan ada salah yang saya nggak sengaja atau saya sengaja gitu. Tapi bukan berarti saya di sini takut. Laporkan silahkan. Mau pasal apapun saya terima, nggak apa-apa gitu. Oke. Saya kasih satu Bang Po, sabar supaya kita Itu biaya Mas Agus biaya ke rumah sakit. Jadi kalau rumah sakit misalnya ada bayar kayak kemarin ke JSC 3 juta gitu. Misalnya kita dari yayasan, terus berapa lagi dari yayasan gitu. Untuk uang kan tujuan awal ya pengobatan. Nah terus pas setelah pas podcast itu ditanya sama Bang Densu, nih ada 300 lagi. Terus dia bilang mau diserahin aja ke yayasan. Katanya biar dikelola sama Tenopi. Kan ada tuh, tapi belum boleh dibuka sih. Ada istrinya chat dipercayakan ke Tenopi. Jangan dibuka kalau yang kira-kira masih sifatnya private. Makanya nanti makanya di kepolisian. Tapi aku jelaskan aja bahwa istrinya yang ngechat sendiri, dia percayakan untuk dikelola oleh yayasan. Katanya begitu ya. Tapi kok sekarang digiringnya katanya dipaksa. Nggak ada yang maksa. Ngapain saya maksa? Nggak apa-apa kan Novi. Kalau udah ada bukti chatnya nggak usah takut kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya kita semua itu awalnya seperti tadi host, memang kita tidak, karena kita belum ada data-data ya. Ya namanya uang donasi ditarik lagi sama yayasan kan ada tanya-tanya, makanya kita coba cari data gitu loh. Ternyata kebenaran ini terjadi setelah Bung Farhad pun juga melaporkan. Justru saya dilihat di situ, ini yang dilaporkan pencemaran nama baik aja, sementara case yang utamanya kan bukan seperti itu gitu loh, penyalahgunaan donasi. Kan, intinya kan itu aja, karena sebagian yang tahu itu maaf izin tanya, yang dilaporkan Bang Farhad itu kan pencemaran nama baik. Iya. Yang saya bingung pencemaran nama baik yang mana? Karena kan Teh Novi sama Bang Densu di podcast tidak menjelek-jelekan mereka ya. Kalau yang saya lihat ya podcastnya. Itu katanya itu ada ucapannya dia juga yang katanya apa namanya Tenovi nyerang, ngebully gitulah, intinya ngebully keluarga Agus gitu. Loh, yang ngebully itu kan netizen bukan Tenovi. Iya lucu sih, mohon penyaksiannya yang sudah memberikan pernyataan, saya mohon dengan sangat hormat untuk turun ya, karena teman-teman ini banyak, sekitar 40 yang antri. Sebelum Teh Novi ini meninggalkan kita. Siap. Izin saya turun buat Teh Novi, sabar ya Teh ya.